manajer pendidikan yang mungkin dipegang oleh para guru. Dalam tiap kelompok personalia, perlu pembagian tugas dan tanggung jawab serta hubungan kerja yang jelas. Seorang kepala sekolah dapat dibantu oleh seseorang atau beberapa orang wakil kepala yang mengkoordinasikan urusan kurikulum atau kegiatan belajar mengajar, urusan kemuridan, urusan sarana prasarana, pendidikan, urusan hubungan sekolah dan masyarakat, dan sebagainya. Kelompok personalia non-edukatif dipimpin oleh kepala tata usaha, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab serta hubungan kerja tersendiri pula. Tugasnya disesuaikan dengan luas lingkup pekerjaan dan keadaan personalia. Yang pertama adalah kepala sekolah. Tugas kepala sekolah adalah sebagai pemimpin. Tidak semua kepala sekolah mengerti maksud kepemimpinan, kualitas, serta fungsi-fungsi yang harus dijalankan oleh pemimpin pendidikan. Setiap orang yang memberikan sumbangan bagi perumusan pencapaian tujuan bersama adalah pemimpin. Namun, individu yang mampu memberi sumbangan yang lebih besar terhadap perumusan tujuan serta tercapainya suatu kelompok dalam kerjasama mencapainya dianggap sebagai pemimpin yang sebenarnya. Orang yang memegang jabatan kepala sekolah adalah pemimpin pendidikan. Yang kedua adalah guru. Peran guru dalam personalia pendidikan yakni menyediakan informasi bahan ajar, guru sebagai kunci pembuka, dan sebagai fasilitator. Yang ketiga adalah tenaga administrasi atau TU. Melaksanakan ketatausahaan sekolah dan bertanggung jawab kepada kepala tata usaha dengan rincian tugas sebagai berikut. Menyusun program kerja tata usaha sekolah, pengelolaan keuangan sekolah, pengurusan administrasi ketenagaan dan siswa, pembinaan dan pengembangan karir pegawai tata usaha sekolah, penyusunan administrasi perlengkapan sekolah, penyusunan dan penyajian data statistik sekolah, mengkoordinasikan dan melaksanakan 7K, penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan, pengurusan ketausahaan secara berkala. Yang keempat adalah penjaga sekolah. Melaksanakan kegiatan kebersihan dan pengamanan sekolah, bertanggung jawab kepada kepala tata usaha dengan rincian tugas sebagai berikut. Menjaga dan melaksanakan kebersihan ruang seluruh kebangunan sekolah, membantu menyediakan kebutuhan guru atau pegawai, menyiapkan air minum, mencuci dan menyimpan alat-alat minum dan makan, membuka dan mengunci seluruh ruangan, kebersihan WC siswa, kebersihan WC guru dan kepala sekolah, melaksanakan piket malam. Oke, selanjutnya adalah divisi dan fungsi manajemen personalia yang akan dibacakan oleh Reka. Kepada Reka dipersilahkan. Terima kasih Akbar. Definisi dan fungsi manajemen personalia. Menurut Tehani Handoko, manajer personalia adalah seorang manajer yang dan sebagai manajer harus melaksanakan fungsi-fungsi dasar manajemen tanpa memperdulikan apapun hakikat fungsi operasional. Dalam bentuk kerangka definisi tersebut akan tampak sebagai berikut. 1. Fungsi-fungsi manajemen. A. Perancangan atau planning. Perancangan berarti penentuan program personalia yang akan membantu tercapainya sasaran yang telah disusun untuk perusahaan itu. Dengan kata lain, proses penentuan akan melibatkan partisipasi aktif dan kesadaran penuh dari manajer personalia dengan keahlian dalam bidang sumber daya manusia. B. Perorganisasian. Organisasi adalah alat untuk mencapai tujuan. Manajer personalia menyusun suatu organisasi dengan merancang struktur hubungan antara pekerjaan, personalia, dan faktor-faktor fisik. Apabila serangkaian tindakan telah ditentukan, organisasi harus disusun untuk melaksanakannya. C. Pengarahan. Fungsi sederhana dari pengarahan adalah untuk membuat atau mendapatkan karyawan melakukan apa yang diinginkan dan harus mereka lakukan atau pemberian perintah. D. Pengendalian. Pengendalian adalah fungsi manajerial yang berhubungan dengan pengaturan kegiatan agar sesuai dengan rencana personalia yang sebelumnya telah dirumuskan berdasarkan analisis terhadap sasaran dasar organisasi. 2. Fungsi-fungsi operasional. A. Pengadaan tenaga kerja. Fungsi operasional dari manajemen personalia adalah berupa usaha untuk memperoleh jenis dan jumlah yang tepat dari personalia yang diperlukan untuk menyelesaikan sasaran organisasi. Hal-hal yang dilakukan dalam kaitan ini adalah penentuan sumber daya manusia yang dibutuhkan dan perekrutannya, seleksi, dan penempatan.
Penentuan sumber daya manusia yang diperlukan harus bersandar pada tugas-tugas yang tercantum pada rancangan pekerjaan yang ditentukan sebelumnya. B. Pengembangan. Pengembangan merupakan peningkatan keterampilan melalui pelatihan yang perlu untuk prestasi kerja yang tepat. Kegiatan ini amat penting dan terus tumbuh karena perubahan-perubahan teknologi, reorganisasi pekerjaan, tugas manajemen yang semakin rumit. C. Kompensasi. Fungsi ini dirumuskan sebagai balas jasa yang memadai dan layak kepada personalia untuk sumbangan mereka kepada tujuan organisasi. D. Integrasi. Integrasi merupakan usaha untuk menghasilkan suatu rekonsiliasi atau kecocokan yang layak atas kepentingan-kepentingan perorangan atau individu, masyarakat, dan organisasi. Definisi ini berpijak atas dasar kepercayaan bahwa masyarakat kita terdapat tumpang tindih kepentingan yang cukup berarti. E. Pemeliharaan. Pemeliharaan merupakan usaha untuk mengabadikan angkatan kerja yang mempunyai kemauan dan mampu untuk bekerja. Terpeliharanya kemauan untuk bekerja sangat dipengaruhi oleh komunikasi dengan para karyawan, keadaan jasmani atau fisik karyawan, dan kesehatan serta keselamatan kerja. F. Pemutusan hubungan kerja. Jika fungsi pertama manajemen personalia adalah untuk mendapatkan karyawan, logis bahwa fungsi terakhir adalah memutuskan hubungan kerja dan mengembalikan orang-orang tersebut kepada masyarakat. Organisasi bertanggung jawab untuk melaksanakan proses pemutusan hubungan kerja sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan dan menjamin bahwa warga masyarakat yang dikembalikan itu berada dalam keadaan yang sebaik mungkin. Next. Tanggung jawab manajemen personalia. Pengertian dari manajemen personalia sendiri bahwa manajemen personalia adalah seni dan ilmu memperoleh, memajukan, dan memanfaatkan tenaga kerja sedemikian rupa sehingga tujuan organisasi dapat direalisir secara berdaya guna dan berhasil dan adanya kegairahan kerja dari para tenaga kerja. Sebagai personalia tidak hanya tugas yang harus dijalankan, akan tetapi personalia pun memiliki tanggung jawab yang penuh guna mencapai tujuan dan kinerja yang baik. Kaitannya dengan tanggung jawab manajemen personalia, hal ini yang paling berperan adalah kepala sekolah. Ada 3 aspek penting yang perlu dilakukan kepala sekolah sebagai tanggung jawab dalam pengembangan tenaga di sekolah, yaitu peningkatan profesionalisme, pembinaan karir, dan kesejahteraan. 1. Peningkatan profesionalisme. Peningkatan kemampuan guru dan staf administrasi dapat dilakukan melalui A. Mengikut sertakan guru atau staf pada pelatihan yang sesuai. Mereka yang selesai mengikuti pelatihan harus memberikan pengetahuannya kepada yang lain, agar yang lain dapat lebih mengerti dan memahami atas pengetahuan yang disampaikan, yang diberikan oleh orang lain, pelatihan apa saja yang telah dilakukan. B. Sekolah perlu menyediakan buku atau referensi yang memadai bagi guru atau staf, agar dalam prosesnya lebih bermakna dan semuanya lebih memahami, maka harus disediakan buku-buku atau beberapa referensi bagi guru atau staf sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan pendidikan. C. Mendorong dan memfasilitasi guru atau staf untuk melakukan tutorial sebaya. Kepala sekolah juga perlu mendorong pertemuan berkala antar guru mata pelajaran sejenis di sekolah. D. Pembinaan karir. Untuk pembinaan karir, guru dan staf administrasi, kepala sekolah harus membantu, mendorong, dan memfasilitasi agar mereka dapat meningkatkan karirnya. Ini merupakan salah satu tanggung jawab personalia dalam rangka pembinaan karir dari kepala sekolah sebagai personalia terhadap guru atau staf. 2. Pembinaan kesejahteraan. Kesejahteraan harus diartikan material dan non-material yang mengarah kepada kepuasan kerja. Kesejahteraan ini bermanfaat bagi setiap anggota organisasi, baik kesejahteraan bagi kepala sekolah maupun bagi guru atau staf. Maka dari itu, pembinaan kesejahteraan ini sangat penting dalam rangka pendidikan.
Perlu diingat bahwa personalia sekolah merupakan orang terdidik, sehingga kesejahteraan non-material seringkali sangat diperlukan. Untuk itu dilakukan antara lain A. Memberikan apa yang menjadi hak guru dan staf administrasi. Sebagai kepala sekolah harus memberikan hak terhadap guru atau staf administrasi. Apabila setiap hak tidak didapatkan oleh setiap guru atau staf, maka yang terjadi adalah tidak akan tercapainya tujuan bersama dalam proses pendidikan. Karena seorang guru atau staf bekerja dalam suatu organisasi formal, tentunya antara hak dan kewajiban harus seimbang. B. Memberikan penghargaan baik berupa material maupun non-material bagi yang berprestasi atau telah mengerjakan tugas dengan baik. Manusia bukanlah mesin penggerak tanpa henti, namun manusia adalah mesin yang dimana ada kalanya mengalami kerusakan apabila secara terus-menerus dipakai. Begitu dengan guru atau staf. Sebagai tenaga pendidikan yang tidak dapat disamakan dengan mesin penggerak, dalam prosesnya berhak adanya suatu penghargaan baik berupa material ataupun non-material bagi yang berprestasi ataupun yang telah mengerjakan tugas dengan baik. C. Membina hubungan kekeluargaan di antara para guru atau staf beserta keluarganya. Di sini kepala sekolah harus mampu melakukan hubungan baik, yaitu hubungan kekeluargaan antar guru maupun keluarganya. Karena dengan hubungan kekeluargaan ini akan menambah keeratan antar setiap anggota sebagai tenaga kependidikan beserta keluarganya. D. Memberikan kesempatan dan memfasilitasi setiap staf agar dapat mengaktualisasikan potensinya. Setiap guru atau staf memiliki potensi masing-masing. Dalam hal ini, kepala sekolah sebagai personalia harus memberikan kesempatan kepada setiap guru atau staf untuk mengaktualisasikan setiap potensinya agar dapat tersalurkan dengan baik. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih untuk Reka Humaira. Selanjutnya, pemateri selanjutnya adalah Hia Rotulillah. Untuk Hia, dipersilahkan. Ya. Ya, Iya. Apakah ada gangguan sinyal? Iya, mungkin iya. Sinyalnya sedang tidak baik. Maka akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Yang selanjutnya adalah peran manajemen personalia. Suatu lembaga pendidikan dalam memajukan kualitas pendidikan yang sedang ditanganinya untuk mencapai tujuan pendidikan, maka membutuhkan peran dari masing-masing manajemen sesuai dengan bidangnya. Manajemen personalia merupakan bagian manajemen yang memperhatikan orang-orang dalam organisasi yang menjadi salah satu subsistem manajemen. Adapun peran personalia dalam manajemen pendidikan diantaranya sebagai berikut. 1. Memiliki angan-angan sosial. Maksud dari angan-angan sosial itu, bahwa manajer dapat menegakkan prinsip-prinsip kemanusiaan, memperhatikan moral dan etika bawahannya, membuat para bawahan tertarik akan tugas, dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Manajer akan bertindak sebagai konselor terhadap masalah-masalah pribadi, bertindak sebagai pendamai jika terdapat pertentangan antar kelompok, dan ia akan berusaha memecah masalah yang timbul dalam organisasi. Yang kedua adalah sebagai konselor. 3. Pendamai, seperti yang tadi. 4 adalah pemecah masalah. 5. Agen perubahan. 6. Rasio personalia. Dan 7. Tugas campuran. Sebelumnya telah jelaskan bahwa manajemen personalia pendidikan bertujuan untuk mendaya gunakan tenaga kependidikan secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal, namun tetap dalam kondisi yang menyenangkan.
Sehubungan dengan itu, selain peran pendidikan di atas juga peran manajer yang harus dilakukan diantaranya menarik, mengembangkan, menggaji, dan memotivasi personil guna mencapai tujuan sistem. Membantu anggota mencapai posisi dan standar perilaku, memaksimalkan pengembangan karir tenaga kependidikan, menyelaraskan tujuan individu dan organisasi. Selanjutnya adalah peningkatan kinerja personalia. Yap. Apakah sudah ada? Yap. Katanya nggak ada suaranya, Bar. Oke, langsung aja berarti ya. Peningkatan kinerja personalia. Motivasi merupakan sesuatu yang pokok yang menjadi dorongan bagi seseorang untuk bekerja. Tidak dapat dipungkiri bahwa motivasi adalah salah satu cara dalam meningkatkan kinerja personalia pendidikan. Ada beberapa peran motivasi terhadap personalia pendidikan yaitu sebagai berikut. 1. Untuk memberikan daya perangsang kepada pegawai yang bersangkutan agar pegawai tersebut bekerja dengan segala daya upaya. 2. Mengingatkan orang-orang atau pegawai agar mereka bersemangat dan dapat mencapai hasil sebagaimana dikehendaki dari orang tersebut. 3. Meningkatkan kinerja pegawai sehingga pegawai dapat menjalankan tugasnya dengan optimal. Dalam meningkatkan motivasi terhadap personalia pendidikan, tidak hanya tanggung jawab pegawai saja, tetapi pemimpin pun dibutuhkan kontribusinya untuk dapat meningkatkan motivasi kerja kepada para pegawainya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh seorang pemimpin untuk meningkatkan motivasi kerja pegawainya, yaitu memotivasi karyawan. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk memotivasi para pegawai, yaitu menginspirasi yang pertama. Yang dimaksud dengan menginspirasi yaitu dengan memasukkan semangat ke dalam diri orang agar bersedia melakukan sesuatu dengan efektif. Yang kedua adalah mendorong. Mendorong di sini yaitu dengan merangsang orang untuk melakukan apa saja yang harus dilakukan melalui pujian, persetujuan, dan bantuan. Yang ketiga adalah mendesak, yaitu membuat orang merasa harus melakukan apa yang harus dilakukan dengan sesuatu cara, termasuk paksaan, kekerasan, dan ancaman jika perlu. Namun, motivasi jenis ini sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman dan bersifat negatif, karena karyawan bekerja disebabkan adanya paksaan tanpa ada motif dari dirinya sendiri. Nah, selanjutnya adalah selain memotivasi karyawan, ada juga memberikan kepada karyawan keterangan yang mereka perlukan untuk melakukan suatu pekerjaan dengan baik. Yang ketiga, memberikan kesempatan umpan balik secara teratur. Yang keempat, meminta masukan dari karyawan dan melibatkan mereka di dalam keputusan yang mempengaruhi pekerjaan mereka. Yang kelima, membuat saluran komunikasi yang mudah dipergunakan sehingga karyawan dapat menggunakan untuk mengutarakan pertanyaan atau kekhawatiran mereka dan memperoleh jawaban. Yang keenam, menghargai karyawan karena pekerjaan mereka yang baik secara umum. Yang ketujuh, terus-menerus memelihara hubungan dengan karyawan yang dibawahi. 8. Memberi selamat secara pribadi kepada karyawan yang melakukan pekerjaan dengan baik. 9. Menulis memo secara pribadi kepada karyawan tentang hasil kinerja mereka. 10. Memastikan apakah karyawan mempunyai sarana kerja yang terbaik. Yang terakhir, memberi karyawan satu pekerjaan yang baik untuk dikerjakan dan pimpinan harus memperlihatkan kepada karyawan bagaimana mereka dapat berkembang dan memberi kesempatan untuk mempelajari kemampuan-kemampuan baru. Ya, untuk selanjutnya mungkin ke pertanyaan terlebih dahulu. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan yang mau bertanya. Tapi jangan yang susah-susah ya. Mohon maaf, otaknya setengah. Ya, ada yang mau tanyakan? Atau ada yang kurang jelas? Barangkali kalian belum paham dengan materi yang ini. Silakan.
Ya, sekali lagi, ada yang mau ditanyakan buat teman-teman? Ada yang bertanya nggak nih? Biasanya Robi bertanya. Enggak deh. Nijar, Putri, Fadia, Cuki, ayo dong. Tanya dong. Wede, sok-sokan aja sana. Kalau tidak ada yang bertanya, mau ditutup aja nih presentasinya. Langsung kesimpulan. Gimana? Ada yang bertanya enggak? Aku tanya dulu deh, pada paham nggak sih sama administrasi personalia ini? Ya Allah, apa nggak ada yang waro. Gimana teman-teman? Apakah sudah paham apa yang kita jelaskan atau belum? Paham. Siapa tuh? Bar. Lega, Adek? Belum belah mananya, Elga. Paham mereka. Oh, paham. Kalau paham bertanya tuh. Saking pahamnya tuh bisa nanya. Ini nah gitu. Paham jelas dah, jelas pisan. Oke, sip. Yang lainnya gimana? Tas, Tutup aja kalau bentar. udah. Tas si Putri geus ngaktifkeun. Ya. Halo, halo. Udah nih. Ica mau Kesimpulan. bertanya enggak? Opal. Nurul. Ade, Afa. Akbar mau bertanya enggak? Salah. Alvira. Denisa, Desi, Elga, Elsya. Indah, Risma, Nijar. Selin, Yunita. Tia. Kalau udah, Putri biasanya suka nanya. kita anggap berarti semua udah paham karena nggak ada pertanyaan. Langsung aja kesimpulan ya. Oke. Kesimpulan sama aku aja ya, Bar ya. Ya, silakan Reka. Kesimpulannya, administrasi personalia adalah segenap proses penataan yang bersangkut paut dengan masalah di sekolah dengan menggunakan tenaga kerja dan demi tercapainya tujuan sekolah yang ditentukan. Ruang lingkup administrasi personalia meliputi bidang tata usaha, murid atau siswa, dan guru. Dalam tugasnya, terdapat peran guru, komite sekolah, serta kepala sekolah, begitu juga dengan fungsi yang terdiri dari fungsi manajerial dan operasional. Sedangkan administrasi sarana dan prasarana pendidikan itu semua komponen yang secara langsung maupun tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan untuk mencapai tujuan dalam pendidikan itu sendiri. Terima kasih. Ya, terima kasih buat semuanya. Mungkin ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demi Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Baik.